杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Swiling berkata dengan datar, "Tubuh roh air." Yang mengangguk sedikit, mengetahui bahwa pihak lain tidak berbohong padanya. Jika dilihat dari penampilan barusan gadis itu, fisiknya pasti berhubungan dengan air, dan namanya juga harus berasal dari ini. Apakah ada sesuatu yang istimewa? Yang bertanya dengan ramah. Saya bisa mengubah tubuh saya menjadi keberadaan seperti air mengalir, kata Swiling dan mengaktifkan energi aslinya untuk menunjukkan. Yang tidak bermaksud untuk melindunginya. Di bawah tatapan beberapa pasang mata di ruangan itu, gadis mungil dengan rambut biru panjang benar-benar menjadi transparan air, hanya menyisakan garis berbentuk manusia. Lambat laun bahkan berubah menjadi bola air bundar, sehingga seseorang seperti Ying Jiu yang biasanya sangat tenang, mau tidak mau membuka mulutnya lebar-lebar, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Lebih dari itu kan? Yang tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menyentuh bola air depannya. Dengan suara benjolan, bola air itu tiba-tiba pecah dan kabut air menyebar. Kemudian tubuh Swiling muncul secara aneh, tidak jauh dari sisi Yangke dengan wajah memerah dan tangan bersilang. Dia mencengkram dadanya, menggertakkan gigi dan memelototinya, tampak gemetar karena marah. Yangke tampak terkejut, dia memutar jari-jarinya dan mengangkat alisnya. Menyentuh tempat yang tidak seharusnya. Bagaimana menurut Anda? Swiling tersentak, gigi peraknya terkatup. Saya tidak bersungguh-sungguh dan saya tidak merasakan apa-apa. Yangke tampak tenang. Baru saja dia hanya merasa telah menyentuh aliran air dan tidak merasakan sentuhan tubuh manusia. Tapi bagi Swiling, aku khawatir itu adalah benda kebanggaannya. Jika tidak, dia tidak akan begitu marah dan malu. Saya akan mengingat Anda. Swiling berkata dengan ekspresi kebencian. Banyak orang mengingat saya? Yangke perlahan menggelengkan kepalanya. Dia tidak peduli. Tetapi orang-orang itu tidak berakhir dengan baik. Ayolah, saya sangat penasaran dengan kemampuan tubuh roh air Anda. Melihat ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, dia meremehkan kejadian tidak senonoh tadi, dan Swiling tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Jelas dia belum pernah melihat pria yang begitu tidak tahu malu, dan dia benar-benar mempraktekkan semua keahliannya. Saya sedang tidak ingin bicara lagi. Swiling mendengus dingin. Jika Anda ingin membunuh atau memotong saya, itu terserah Anda. Yangke menggaruk dahinya, mengetahui bahwa tindakan yang tidak sengaja tadi mungkin benar-benar membuat marah pihak lain. Jadi dia berhenti memaksanya. Dia takut pada wanita misterius ini hanya karena dia tidak mengetahui niatnya sebelumnya, juga tidak tahu asal-usulnya. Sekarang dia mengetahuinya, jadi dia tidak terlalu peduli. Selama dia bukan bawahan yang direkrut oleh saudara laki-lakinya, dan selama dia tidak ingin meracuni Xianingsang, Yangke tidak akan peduli padanya. Apakah ada hal lain yang ingin Anda tanyakan? Jika tidak ada yang ingin Anda tanyakan, saya akan pergi sekarang. Mendengar itu, Yangke menggelengkan kepalanya. Swiling tampak terkejut sesaat. Dia tidak menyangka dia begitu mudah diajak bicara. Kemudian dia mengulurkan tangan dan berkata, "Kembalikan rambut saya." Ini tidak mungkin. Yangke terkekeh. Anda boleh pergi dan saya tidak akan menghentikan Anda. Tetapi benda ini harus ada di tangan saya. Karena saya tidak tahu apakah yang baru saja Anda katakan itu benar atau salah.
dan saya tidak tahu apa yang akan Anda lakukan di masa depan. Jika tidak, Anda tidak akan datang ke tempat saya untuk menimbulkan masalah. Mengapa Anda seperti ini? Swiling merasa tertekan. Jika Anda memegang benda itu, saya tidak akan pernah bisa lepas dari kendali Anda dalam hidup ini. Anda bahkan dengan berani mengatakan bahwa Anda ingin melepaskan saya, tapi dengan rambut saya ada pada Anda. Kemana saya bisa pergi? Apapun yang Anda inginkan selama Anda tidak datang ke rumah saya untuk menimbulkan masalah, Anda bisa pergi kemanapun Anda suka. Setelah jeda, Yangke terkekeh. Tentu saja jika Anda bersedia bekerja untuk saya, Anda juga bisa diterima. Bekerja untuk Anda? Swiling mencibir. Apakah Anda memiliki kualifikasi? Jika Anda tidak mau, itu tidak masalah. Tapi jika kita bekerja sama dan selama Anda bersedia untuk tinggal, semuanya bisa didiskusikan. Yangke terus membujuk. Hanya hantu yang ingin tinggal. Swiling mendengus dingin, berbalik dan pergi. Diam-diam meningkatkan energi sejatinya untuk waspada terhadap Yangke. Tapi dia membuka matanya dengan waspada. Dia takut Yangke berbohong untuk menyelinap ke arahnya. Tapi sampai dia meninggalkan rumah Yangke, tidak ada gerakan di belakangnya. Dan pihak lain jelas tidak mempermalukannya. Melihat ke belakang, Swiling tidak bisa menahan diri untuk tidak menggentakkan kakinya dengan marah. Kali ini dia benar-benar menderita kerugian besar. Bukan saja dia tidak bisa lepas dari kendali orang itu, tetapi tubuhnya yang murni dan polos bahkan disentuh oleh seseorang. Tapi orang yang terlibat mengatakan dia tidak merasakan apa-apa sama sekali. Dan ini sangat menyebalkan baginya. Siapa yang menciptakan penjahat itu? Mengapa saya dapat menghubungkan semangat, energi, dan semangat saya sama? Tapi bajingan sialan ini cepat atau lambat harus terlihat baik. Memikirkan hal ini, Swiling diam-diam menjadi marah. Di dalam mansion, Yangke berdiri dan meletakkan beban psikologis yang telah dia khawatirkan selama berhari-hari. Tuan muda, mengapa Anda tidak menjaga wanita itu? Jika dia menggunakan kemampuannya dengan baik, dia akan sangat bermanfaat bagi Anda. Iblis tua bertanya dengan bingung. Buah melon yang dipaksakan matang itu tidak manis. Yangke menggelengkan kepalanya, melemparkan penjahat kecil itu ke tangannya, dan berkata, mengandalkan ini, saya memang memiliki kemampuan untuk menjaganya dengan paksa, tetapi apa yang terjadi setelah saya menjaganya? Bagaimana jika dia berniat membalas dendam? Jika terjadi kekacauan di rumah, siapa yang bisa menekannya? Dalam pertarungan sungguhan, dia jelas bukan tandingan para senior. Bahkan beberapa prajurit darah di rumah bisa menang melawannya. Tapi fisiknya memang agak merepotkan. Mendengar penjelasan Yangke, iblis tua mengangguk. Bagaimanapun tubuh roh air memang sangat aneh. Jika bukan karena selai rambut yang dipotong oleh Yangke di danau Pojing hari itu, iblis tua tidak akan bisa melakukan apapun kepada Swiling. Terlebih lagi, selama saya punya ini di sini, dia tidak akan terlalu jauh dari saya. Apakah saya masih takut dia tidak akan menyerah? Ketika saya ingin menggunakannya di masa depan. Yangke tersenyum. Tuan muda, tolong. Iblis tua itu merasa kedinginan dan tidak bisa tidak khawatir tentang Suling. Gadis itu mungkin mempercayai kata-kata Yangke dan berpikir bahwa dia dan Yangke tidak akan berkonflik satu sama lain mulai sekarang. Tidakkah dia tahu bahwa Yangke hanya menganggapnya sebagai bawahan dan mereka hanyalah preman yang datang dan pergi pada saat itu? 19 tahun, tingkat ke-8 dari batas kenaikan abadi. Yangke bergumam, menarik nafas dalam-dalam dan mau tidak mau mengungkapkan ekspresi kerinduan di matanya. Dia tidak tahu kekuatan macam apa kuil air ini, bagaimana kejeniusan seperti itu bisa dikembangkan. Dan Swiling juga berkata bahwa dia hanya termasuk di antara 3 teratas di kuil air. Dan ini juga berarti setidaknya ada 2 makhluk di kuil air yang setingkat dengan Swiling dan bahkan lebih kuat darinya.
Namun, ada kekuatan seperti itu di dunia ini. Jadi Yang Ke tidak bisa menahan keinginan untuk melihatnya. Penjaga toko Meng. Setelah merenung dalam waktu yang lama, Yang Ke tiba-tiba memanggil. Suara Meng Wuya segera mencapai telinganya. Jangan tanya apapun, ketika tiba saya memberitahu Anda. Saya secara alami akan mengatakannya, jadi Anda harus bergegas ke alam kenaikan abadi secepat mungkin. Oke. Yang Ke menghela nafas. Konfrontasi malam ini dengan Sui Ling, kecuali Meng Wuya, iblis tua dan Ying Qiu, tidak ada seorang pun di rumah yang mengetahuinya. Mungkin beberapa prajurit darah yang kuat mendeteksi jejak pergerakan di sini, tetapi tidak ada perintah dari Yang Ke. Jadi mereka tidak berani mendekat dengan gegabah, dan tentu saja mereka tidak mengetahui detailnya. Suatu malam kemudian, Yang Ke mengumumkan kemundurannya untuk mempersiapkan promosi ke alam kenaikan abadi. Dan Qiu Yimeng mengambil alih semua urusan rumah. Lagi pula situasi perebutan warisan saat ini rumit dan membingungkan. Sekarang Yang Ke hanya memiliki 2 pelayan darah, meskipun dia memiliki keuntungan besar dalam sumber daya dan material. Rumah Yang Zhou telah melampaui Yang Ke dalam hal tenaga kerja. Jadi mengambil tindakan dengan gegabah hanya akan memberikan kesempatan kepada musuh untuk mengambil keuntungan darinya. Jadi dalam jangka pendek, Yang Ke tidak bermaksud untuk memutuskan hasil dengan Yang Zhou. Tetapi hanya minta Qiu Yimeng untuk memimpin orang untuk melecehkan Yang Zhou. Meskipun kekuatan Yang Ke tidak lemah, sebagai perbandingan, dia tidak dilakukan lagi adalah yang terburuk di antara 3 bersaudara yang tersisa. Dan dia telah lama dikeluarkan dari daftar pemenang terakhir pertempuran untuk memenangkan warisan. Sekarang semua mata tertuju pada Yang Ke dan Yang Zhou, dan kepala keluarga yang selanjutnya pasti akan lahir di antara kedua orang ini. Namun bagi Yang Ke dan Yang Zhou tidak ada yang mau menyerang Yang Wei, meskipun mereka sudah memiliki landasan dan kekuatan ini. Pertama, menyerang Yang Wei pasti akan memakan banyak biaya dan melemahkan kekuatannya sendiri. Kedua, setelah mengalahkan Yang Wei, 2 prajurit darah di sekitar Yang Wei tidak akan bisa membantu dalam pertempuran memperebut warisan. Dan sekutu di sekitar Yang Wei pasti akan memilih satu sama lain untuk bergabung dengan mereka, guna meningkatkan kekuatan musuh. Sekarang situasi para tuan muda ini, yang satu turun dan yang lainnya naik. Jadi mungkin bisa membalikkan situasi pertarungan untuk merebut keturunan langsung. Justru karena pembatasan seperti itulah, meskipun Yang Wei adalah yang terlemah, dia juga yang paling aman. Bahkan mungkin saja Yang Zhou dan Yang Ke bertarung begitu keras hingga keduanya menderita kerugian, dan Yang Wei diuntungkan. Tapi tidak semua orang dapat memahami bagian ini dengan jelas. Hanya sebagian orang yang memiliki pandangan kuat terhadap keseluruhan situasi yang dapat memahaminya. Setelah waktu berlalu, sudah 2 bulan seluruh kota perang terdiam. Namun selama 2 bulan telah terjadi perombakan besar-besaran terakhir. Kadang-kadang 3 kelompok yang tersisa akan mengalami gesekan kecil-kecilan, namun mereka cukup terkendali dan tidak menimbulkan terlalu banyak korban jiwa. Tapi para pejuang kuat yang berpartisipasi dalam pertempuran untuk merebut warisan ini bekerja keras untuk mengembangkan dan memperkuat diri mereka sendiri. Setelah lebih dari 2 bulan pengembangan di rumah Yang Ke, meskipun personelnya tidak berubah, kekuatan keseluruhan telah meningkat beberapa tingkat. Bagaimanapun, pil tingkat Suan diambil setiap hari, dan ada juga pemurni senjata dari sekte harta karun yang datang untuk memurnikan harta rahasia, dan akan sangat keterlaluan jika kekuatannya tetap stagnan. Setiap hari, sejumlah besar pejuang menerobos kemacetan mereka sendiri dan maju ke level berikutnya. Selama periode waktu ini, banyak tokoh generasi muda telah dipromosikan ke alam kenaikan abadi. Bagaimanapun, alam kenaikan abadi merupakan rintangan bagi para pejuang dan banyak orang tidak dapat menerobosnya sepanjang hidup mereka. Namun rintangan ini bukanlah kesulitan yang terlalu besar bagi para pemimpin muda dari banyak kekuatan. Setelah memasuki alam kenaikan abadi, seberapa jauh mereka dapat melangkah dalam seni bela diri di masa depan?
itu masih bergantung pada upaya dan peluang mereka sendiri. Namun bagi sebagian besar orang, bepergian ke puncak dunia adalah batasnya. Karena kemunculan alam kenaikan abadi ini, ramuan yang diproduksi di ruang alkimia juga mencangkup lebih banyak ramuan misterius. Untuk menumbuhkan kesadaran spiritual dan konsumsi materialnya juga sangat besar. Untungnya, Yangke terakumulasi banyak dari rumah Yang Kang dan Yang Sen. Bendera komando yang diambil dari rumah ditukar dengan perbekalan kepada keluarga lebih awal. Dan geng bambu juga membelinya setiap hari. Jadi pasokan bahan tidak menjadi masalah untuk saat ini. Tidak hanya itu, selain seringnya promosi para pejuang generasi muda, para pejuang generasi tua juga telah melakukan banyak terobosan. Misalnya, Guancil dari geng perang darah terjebak di alam gerakan abadi tingkat ketiga selama 7 atau 8 tahun. Dia juga selalu berpikir bahwa dia hanya akan mendapatkan pencapaian ini dalam hidupnya, dan dia telah mencapai batasnya sendiri. Tapi dia tidak pernah berpikir, setelah dia datang ke rumah Yangke dan menggunakan pil tingkat Suan dan berlatih, hanya dalam waktu setengah bulan, masalah kemacetan yang mengganggunya 7 atau 8 tahun mulai mengendur. Dan setengah bulan kemudian, dia berhasil menerobos ke alam kenaikan abadi tingkat keempat. Sejak itu, budidayanya sendiri perlahan-lahan tumbuh. Sekarang budidayanya di tingkat keempat dari alam kenaikan abadi telah sepenuhnya stabil. Ketika dia berhasil menembus alam kenaikan abadi tingkat keempat, Guancil bahkan tidak bisa menahannya dan menangis dengan sedihnya, yang membuat saudara perempuan keluarga Hu merasa terhibur untuk sementara waktu. Tidak hanya Guancil, tetapi juga para master alam kenaikan abadi dari semua kekuatan besar, yang sebagian besar berusia 40-an, 50-an atau 60-an. Pada usia ini dan dengan tingkat kekuatan ini sudah sangat sulit untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun sejak pil tersebut dimurnikan oleh para alkemis lembah Yowang, ada tanda-tanda berkurangnya kemacetan dan mereka merasa bahwa mereka menyerap energi spiritual langit dan bumi jauh lebih cepat dari sebelumnya, sehingga memberikan ilusi kepada orang-orang untuk terlahir kembali sepenuhnya. Hanya saja, mereka tidak tahu alasannya. Meskipun pil tingkat Suan berkualitas baik dan bermutu tinggi, namun tidak dapat mengubah kualifikasi kultivasi seseorang. Kebetulan, ramuan yang diproduksi di ruang alkimia di rumah Yangke memiliki efek ini. Jadi pejuang generasi muda dan tua telah membuat terobosan. Dan hal yang paling memuaskan adalah terobosan para prajurit darah. Meskipun karena campur tangan keluarga, di antara 9 prajurit darah, Yangke hanya dapat menggunakan Ying Qiu dan Yu Xian untuk berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan warisan. Namun Qiu Yimeng tetap tidak mengurangi bagian mereka dalam pasokan ramuan. Karena Nona Qiu tahu bahwa para prajurit darah ini adalah modal masa depan Yangke untuk keluarga Yang. Jadi bagaimana dia bisa mengabaikan mereka? Sekarang, sebagian besar dari 9 prajurit darah telah membuat terobosan dan semuanya telah dipromosikan ke alam kenaikan abadi tingkat ke-9. Dan di antaranya adalah Go Yi, Ying Qiu, Tu Feng, Yu Xian, dan Xiu Sun. 4 sisanya adalah 4 yang mengikuti Yangke nanti. Meskipun mereka gagal menembus batas gerakan abadi tingkat ke-9, kekuatan mereka meningkat pesat. Dibandingkan dengan ketika mereka datang untuk mencari perlindungan hari itu, mereka tidak diragukan lagi lebih kuat. Oleh karena itu, para prajurit darah sangat gembira dan bersyukur. Bagaimanapun, menerobos alam kenaikan abadi tingkat ke-8 ke tingkat ke-9, kesulitan yang terlibat tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Tapi jika mereka diberi waktu, masing-masing dari mereka memiliki modal dan kualifikasi untuk menerobos ke tingkat ke-9 dari kenaikan abadi dunia. Tapi itu mungkin akan terjadi dalam 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan lebih lama lagi. Sekarang peningkatan pesat dalam kekuatan semua anggota sangat menarik dan menyenangkan di hati. Pada akhirnya, semua orang hanya bisa menipu diri sendiri dan menjelaskan
bahwa Feng Shui di rumah Yang Ke sangat bagus. Faktanya, semua orang tahu bahwa inilah berkat dari pil misterius itu. Bagaimanapun pil tingkat Suan yang diproduksi di rumah Yang Ke tampaknya memiliki beberapa efek magis dan misterius yang secara mendasar dapat meningkatkan kualifikasi semua orang. Jadi semua orang merahasiakannya. Di dalam kamar, Yang Ke terlihat tenang dan bermain dengan pedang kecil di tangannya, dan ini adalah harta rahasia yang ditangkap Dong King Han di Danau Pojing, yang merupakan harta rahasia tingkat surga kelas atas. Dalam pengasingan selama 2 bulan, itu telah meningkatkan kekuatan Yang Ke secara signifikan. Tapi dia jarang tidak peduli tentang hal apapun untuk menjangkau waktu yang lama, dan hanya saat dia berlatih, dia menjadi tenang. Dalam ingatannya, Yang Ke hanya mengasingkan diri selama beberapa bulan. Ketika Yang Ke menerobos ke alam esensi sejati di tempat asing itu. Sekarang, yang benar-benar hanya selangkah lagi dari alam kenaikan abadi, dan ada begitu banyak prajurit dimension yang memiliki persediaan pil misterius. Jadi bagaimana mungkin Yang Ke sebagai kepala keluarga tidak memilikinya? Selain itu, pil misterius secara khusus disempurnakan untuknya oleh Xian Ningsang, dan efeknya lebih kuat dibandingkan pil lainnya. Saat ini, energi sejatinya sendiri telah mencapai standar alam kenaikan abadi, dan kesadaran spiritualnya menjadi kokoh dan kuat. Setelah menutup matanya dan berkonsentrasi, Yang Ke bahkan dapat melihat teratai penghangat dewa berwarna-warni, yang memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tanaman ini digunakan untuk menghangatkan dan memelihara kesadaran spiritualnya. Jadi harta suci tertinggi akhirnya muncul lagi di bidang penglihatan Yang Ke. Selama 2 bulan, Yang Ke tidak melakukan apapun selain berlatih, dan selain itu, hanya penyempurnaan 2 harta rahasia tersisa. Cermin tingkat Suan kelas menengah itu telah lama disempurnakan olehnya sepenuhnya. Pedang kecil yang dipegangnya saat ini juga siap digunakan. Namun hanya sedikit kekurangan untuk bisa maju ke alam kenaikan abadi. Dan Yang Ke selalu merasa bahwa pedang kecil ini tidak sepenuhnya sesuai dengan kesadaran ilahinya. Mungkin karena dia belum menyadari lautan kesadaran. Bagaimanapun ini adalah harta rahasia jiwa dewa. Meskipun dapat digunakan sebelum mencapai batas gerakan abadi, tapi tidak dapat digunakan dengan kemampuan sepenuhnya. Jika dia bisa membuat pedang kecil ini benar-benar sesuai dengan kesadaran spiritualnya, Yang Ke percaya bahwa inilah saatnya dia dipromosikan. Sekarang Yang Ke berpikir keras, tapi dia masih tidak dapat memahaminya. Tetapi dia tidak terburu-buru. Dia telah duduk seperti ini selama lebih dari 10 hari, mengamati pedang kecil di tangannya dengan kesadaran spiritualnya, kemudian mencoba menyelaraskannya dengan itu. Namun, tiba-tiba ada ketukan pintu dan Yang Ke terbangun dari pikirannya, mengambil nafas dalam-dalam dan berkata, "Masuk." Pintu terbuka dan Qiu Yimeng masuk dengan hati-hati. Dia melirik Yang Ke dan menemukan bahwa dia tidak menunjukkan ketidaksenangan apapun yang membuatnya merasa lega. Dia tahu bahwa Yang Ke sedang mengasingkan diri untuk menyerang alam kenaikan abadi. Jadi dia tidak berani mengganggunya dalam 2 bulan terakhir. Tetapi dia harus datang hari ini, jadi dia secara alami sedikit gugup. "Ada apa?" Yang Ke mengangkat kepalanya dan meliriknya. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama 2 bulan, Nona Qiu menjadi semakin bersinar. Dan Yang Ke tidak bisa menahan perasaan bahwa matanya bersinar dan depresinya suasana hati karena kesulitan budidaya juga meningkat pesat. "Ada seorang pria bernama Pang Qi yang ingin bertemu dengan Anda," kata Qiu Yimeng lembut. "Pang Qi?" Yang Ke menurutkan kening. Untuk apa dia di sini? Pang Qi adalah pemimpin geng bambu, juga merupakan kelompok kekuatan jahat pertama yang dikumpulkan Yang Ke di Xiongdu. Tapi Yang Ke tidak pernah membiarkan mereka berpartisipasi di medan perang perebutan warisan. Akibatnya, kekuatan orang-orang itu bercampur. Jadi jika mereka terlibat dalam medan perang, mereka hanya akan dibantai.
Kedua, mereka bertanggung jawab mengumpulkan perbekalan untuk Yang Ke di Zhongdu, mengumpulkan berbagai intelijen dan menyampaikan informasi. Jadi mereka juga memiliki tugas sendiri. Setelah pertarungan memperebutkan warisan dimulai, setiap bulan atau lebih, geng bambu diam-diam akan mengangkut sejumlah perbekalan ke rumah Yang Ke di kota perang. Setelah sekian lama, Pang Ji melakukan pekerjaannya dengan baik. Tapi dia tidak akan muncul setiap saat. Bagaimanapun dia adalah penolong Yang Ke dan jelas tidak aman untuk muncul di kota perang. Namun kali ini dia datang sendiri, jadi dia pasti punya sesuatu untuk dilaporkan. Yu Yimeng sedikit mengernyit dan menjawab. Dia tidak mengatakan apa masalahnya secara spesifik. Dia hanya meminta saya untuk memberitahu Anda. Menemukannya. Dalam sekejap, Yang Ke tahu mengapa Pang Ji secara pribadi mengambil risiko dan datang ke kota perang. Namun setelah Yu Yimeng selesai berbicara, dia hanya merasakan tubuhnya bersinar. Angin bertiup di telinganya dan pemandangan di bidang penglihatannya dengan cepat menghilang. Ketika dia sadar kembali, dia menyadari bahwa Yang Ke telah memegang pinggangnya dengan satu tangan dan terbang dengan kecepatan penuh. Di mana dia? Yang Ke bertanya dengan mendesak saat dia dalam perjalanan. Aula kedua, jawab Yu Yimeng. Ekspresinya sedikit bergerak. Sejak dia bertemu Yang Ke sampai sekarang, dia jarang menyadari bahwa pria ini kasar. Tapi sekarang dia tidak diragukan lagi, menunjukkan ekspresi gugup dan penuh harap. Bahkan ada juga kecemasan yang tak terbatas di mata itu. Jadi entah bagaimana, hati Yu Yimeng bergetar saat melihatnya. Dan dia tanpa sadar meraih pakaian Yang Ke dan menekannya ke tubuhnya. Dia bahkan tidak tahu alasan tindakannya. Sebelumnya, Nona Qiyu tidak pernah menjadi wanita yang lengket. Dia selalu menjadi wanita yang bijaksana dan cerdas. Tepat ketika keduanya tampak mesra dan terbang mengelilingi mansion melewati Huo Xingchen dan Dong Qinghan yang mendekati mereka seperti angin puyuh. Bahkan Tuan Muda Huo tidak punya waktu untuk menyapa dan Yang Ke sudah menghilang. Beberapa saat kemudian, angin kencang datang dari belakang, menimbulkan asap dan debu. Huo Xingchen mengguncang kipas lipatnya dan merutkan kening. Siapa yang dipegang dan berlari begitu cepat oleh Tuan Muda Ke? Itu Nona Qiyu. Dong Qinghan menyeka keringat di dahinya dan tidak bisa mempercayai matanya. Bukan. Huo Xingchen tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Di siang hari bolong, Tuan Muda Ke, mungkin ada yang tidak beres saat berhati. Jadi, mengapa Anda begitu cemas? Adik laki-laki bukan orang seperti itu. Lan Claudie yang berada di samping Dong Qinghan tiba-tiba melototi Huo Xingchen. Mendengar itu, Huo Xingchen tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Cantik, saya tidak mengatakan apapun tentang dia. Hah? Lan Claudie menarik nafas dan dadanya yang montok hampir keluar dari pakaiannya. Jadi dia berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Huo Xingchen perlahan menggelengkan kepalanya. Gadis ini, saya khawatir dia menang tidak mendapatkan orang yang dia sukai. Sepertinya dia dan Tuan Muda Ke bukan dari kelompok yang sama. Dong Qinghan juga tersenyum tak berdaya. Jelas dia secara alami memahami pikiran Lan Claudie dengan sangat jelas. Tapi sepupunya sengaja kejam dan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia campur tangan. Apalagi sekarang ada banyak wanita cantik di rumah. Banyak juga yang naksir Yang Ke. Tapi dia sudah berlatih mengasingkan selama 2 bulan terakhir. Disiplin diri dan ketat seperti petapa. Dia tidak pernah meninggalkan rumah. Jika itu adalah Huo Xingchen, dia akan bernyanyi dan menari setiap malam. Dan dia akan mabuk setiap hari. Jadi sampai batas tertentu, Dong Qinghan juga mengagumi sepupunya. Dia percaya bahwa satu-satunya orang yang layak untuk Yang Ke adalah Yu Yimeng. Meskipun Lan Claudie baik, masih ada sesuatu yang hilang. Di aula samping, Pang Ji sudah menunggu. Meskipun dia datang dengan membawa informasi penting, dia masih sangat gugup. Dia terus memeriksa apakah ada yang salah dengan pakaiannya. Kemudian dia duduk tegak di kursinya.
tak bergerak. Segera sesosok muncul di pintu dan Yang Ke muncul di bidang penglihatan Pangci sambil menggendong Qiu Yimeng. Sehingga pemimpin geng bambu yang tampak lesu, dia terbatuk-batuk dengan cepat dan membuang muka. Perlahan Yang Ke menurunkan Qiu Yimeng, kemudian dia berjalan menuju Pangci. Tapi ekspresi Nona Qiu Yimeng tenang dan dia tidak menunjukkan serasa malu karena keintimannya dengan Yang Ke yang terlihat. Tetapi keraguannya semakin dalam. Karena ketika Yang Ke membuka pintunya tadi, dia dengan jelas merasakan tangan Yang Ke sedikit gemetar. Dia adalah orang yang begitu tegas. Tapi mendapat reaksi seperti itu, jadi berita apa yang dibawa Pangci ini? Tuan muda. Melihat Yang Ke muncul, Pangci segera berdiri, membungkuk dan memberi hormat. Kemudian dia berkata langsung tanpa basa-basi. Setelah lebih dari setengah tahun mencari, menggunakan ratusan orang dari geng Suci, kami akhirnya hidup sesuai dengan harapan Tuan Muda, karena orang yang Anda cari telah ditemukan. Yang Ke menarik nafas lembut dan bertanya, "Di mana itu?" Sebelum pertarungan memperebutkan warisan dimulai, Yang Ke telah meminta orang-orang dari geng bambu untuk menanyakan tentang Suyan dan yang lainnya. Dan baru sekarang dia akhirnya mendapat petunjuk. Ke arah barat laut dari sini, sekitar 3.000 mil jauhnya dari kota perang, ada sebuah desa kecil yang dikelilingi pegunungan. Orang-orang itu sepertinya hidup dalam pengasingan di sana, kata Panci dengan serius. "Apa kamu yakin?" tanya Yang Ke. "Pada dasarnya sudah pasti, meskipun saya belum melakukan kontak langsung dengan mereka. Berdasarkan uraian Anda sebelumnya, Tuan Muda itu adalah orang yang Anda cari. Desa itu adalah desa yang baru dibangun lebih dari setahun yang lalu, dan orang-orang di dalamnya adalah seorang pejuang, dan jumlahnya hampir 100. Oke. Yang Ke mengangguk berulang kali, dan sebuah batu besar jatuh di hatinya. Dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Pangci dan memuji. "Bagus sekali." Pangci langsung bersemangat, wajahnya memerah dan dia sedikit bingung. Inilah yang harus dilakukan bawahan. Saat dia berbicara, dia buru-buru mengambil sesuatu dari tangannya, menyerahkannya pada Yang Ke dan berkata, "Ini adalah peta rute yang digambar oleh orang-orang di bawah komando saya. Saya harap ini dapat membantu Tuan Muda." "Kerja bagus." Yang Ke menyeringai, mengambil gambar itu, membukanya dan melihatnya. Lokasi desa kecil yang dikelilingi pegunungan langsung jelas di benaknya. Hal ini juga membenarkan kesimpulan Pangci, karena lokasi ini tidak jauh dari lokasi Yang Ke dan Ling Taisu. Saat berteleportasi keluar dari terowongan kosong. Jadi Suyan dan yang lainnya seharusnya sudah menemukan lokasi mereka saat ini, dan hidup dalam pengasingan tidak lama setelah mereka meninggalkan terowongan kosong. "Yang Ke, apakah Anda mencari seseorang?" Qiu Yimeng berjalan dan bertanya. Dia sekarang mengamati reaksi Yang Ke dan menemukan bahwa ekspresi pria itu sangat berubah, dan dia segera menyadari bahwa orang yang dia cari pasti sangat penting baginya. "Iya." Yang Ke mengangguk dan dengan hati-hati menyimpan gambar di tangannya. "Orang macam apa dia?" Qiu Yimeng tersenyum sedikit dan bertanya dengan sengaja atau tidak. "Beberapa teman sesama sekte." Yang Ke menarik nafas dalam-dalam, mengingat penampilan Suyan di benaknya dan matanya tidak bisa membantu tetapi melembut. "Ini bukan hanya sesama murid, kan?" Qiu Yimeng tersenyum dan memperhatikan sesuatu. "Sekarang Anda telah menemukannya. Apa yang ingin Anda lakukan?" "Mengambil mereka." Yang Ke tersenyum padanya. "Tidak." Qiu Yimeng perlahan menggelengkan kepalanya. Senyuman Yang Ke dengan cepat memudar. Dia menatapnya dengan dingin, menyipitkan matanya dan berkata, "Apa maksud Anda?" Qiu Yimeng berkata dengan lembut. "Jangan marah dulu, dengarkan apa yang saya katakan. Karena dia ada sesama sekte Anda, dia harus menjadi murid Pavilion Lingzhou, kan? Pavilion Lingzhou masih merupakan sekte jahat.
sekte yang memiliki tuan yang jahat. Jika mereka terekspos ke dunia, saya khawatir itu tidak akan menjadi masalah besar. Tetapi jika Anda membawa mereka ke kota perang, mereka pasti akan menimbulkan kritik. Jika mereka benar-benar datang, apakah Anda pikir saudara kedua Anda tidak akan mempermasalahkannya? Apakah itu tidak akan mengganggu suasana hati Anda? Apalagi saat ini, semua tindakan Anda berkaitan dengan arah pertarungan memperebutkan warisan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.